Oke, hari ini lagi di Sukabumi bersama si Luni lagi. Asik, selalu asik kalau sama Luni. Hari ini gue lagi boncengan sama ibu negara. Cuman karena belum punya wireless mic, jadi ya udah nggak bisa apa. Ya itulah, pokoknya nggak kayak Sena gitu, nggak bisa berdua dual vlog. Oke, di video kali ini gue mau nyeritain sesuatu tentang Luni, updatean terbaru. Asik. Bukan updatean sih, sebenarnya si Luni itu kemarin ada trouble, dan ini juga menurut gue jadi salah satu penyakitnya si Astrea ini. Jadi gue bakal nyeritain tentang lanjutan dari penyakit-penyakit si Astrea ini, yang part keduanya. Jadi yang part pertama sudah ada, gue lupa soalnya part pertama gue ngomongin apa aja, tapi mudah-mudahan gak ada pengulangan. Tapi kalaupun pengulangan, ya udahlah ya, informasi bagi yang belum tahu mungkin ya. Oke, jadi kemarin si Luni itu sempat terkendala di kickstarternya atau selahan ya. Kalau bahasa Sundanya sih selahan, kalau bahasa kerennya kickstarter. Ya itulah, itu menurut gue kayak penyakit banget ketika per si kickstarternya itu istilahnya patah. Nah, jadi tanda-tanda awalnya adalah ketika kita mulai kickstarter, dia tuh biasanya rada keras, terus ada suara jetruk gitu, jedak gitu, kayak jetruk. Nah, itu harus sudah diwaspadai. Itu si kickstarternya bisa jadi pernya itu bisa jadi sudah tidak, istilahnya sudah tidak bagus lah, sudah harus segera diganti. Memang sih kalau partnya itu nggak seberapa banget gitu, paling cuman kayak 20.000 sampai 30.000 juga kayaknya nggak nyampe ya, 15 sampai 20.000 gitu, gue lupa harganya, segitu doang. Tapi masangnya harus turun mesin, dan itu lumayan PR. Tapi ya udah, mau nggak mau, karena kan motor lama ya, kita harus bisa memaklumi keadaannya. Asik. Jadi emang ini kan motor lama, istilahnya ya, kalau yang sebenarnya kan motor-motor baru juga kalau kickstarter mah tetap di dalam kan ya pasti lah ya kalau PR-nya. Cuman si Astrea ini emang dari dulu sudah terbiasa buat apa? Ngebul bray. Kayak banyak tuh dari dulu tuh, emang banyak kasus si kickstarternya tuh patah atau potong atau apalah. Jadi yang bikin ngeri itu kalau misalnya udah patah, si pecahannya, si patahannya itu bisa mental ke mesin, dan alhasil bisa bikin mesin yang lain jadi rusak sih. Ya pastilah, karena kan besi juga jadi nyangkut gitu kan. Gitu sih. Jadi kemarin gue tuh lumayan nekat bahwa dalam keadaan udah patah si kickstarter itu, gue bawa ke Sukabumi. Nekat banget sih, dan gue nggak mati-matiin itu sepanjang jalan karena takut kalau misalnya nyalah bakal susah lagi. Jadi ketika patah itu, si kickstarternya tuh berada di posisi bawah dan nggak bisa balik lagi. Dan gue sepanjang dari Bogor ke Sukabumi itu gue ganjel pakai karet doang. Gila, lumayan nekat sih. Tapi kemarin memang karena kebutuhan, jadi ya gue sedikit memaksakan. Dan belum lama ini, beberapa minggu yang lalu udah dibenerin si kickstarternya, jadi sudah aman lagi. Untungnya nggak ada biaya pasang karena udah dibenerin sama saudara gua. Kebetulan ada saudara yang berkunjung dan bisa ngebengkel, langsung dibenerin aja. Yang harus kita beli itu adalah ketika kita mau ganti per kickstarter itu harus beli oli sama packingnya juga, karena mau nggak mau pasti ngerusak packing. Itu sudah pasti. Kalau buka mesin atau turun mesin setengah, itu harus pasti ganti
ganti packing, kalau enggak ya bocor. Terus kemarin yang kedua gitu, yang kedua kemarin itu gua harus benerin juga si starternya, habis benerin. Setelah dicek sama saudara gua disuruh cuman beli full starternya aja. Nanti fotonya gua tampilin. Katanya si dinamo starternya sih masih bagus gitu. Sempet kemarin dicoba pada saat udah beres pasang itu, wah mantep banget si starternya, jedak banget lah, udah kayak mantep banget. Terus nggak tahu kenapa pas pada saat gue baru pulang barusan starternya udah nggak bisa lagi, udah ngunci lagi. Elah, namanya juga motor tua, dan kayaknya kalau yang ini sih harus ganti dinamo starter, karena memang motornya juga udah tua. Jadi sekian puluh tahun ini kayak motor berarti 20 tahunan kali ya. Berapa sih? Kalau tahun 96 24 ya, 24 tahunan. Buset dah. Jadi ya sangat-sangat wajar sih kalau misalnya dengan umur yang begitu lama starternya habis, ya sangat-sangat wajar. Karena setahu gua dari awalnya dulu yang punya motor ini kayaknya belum pernah diganti si dinamo starternya juga, jadi ya memang sangat-sangat wajar. Cuman ya untuk sekarang ini gue belum beli itu si dinamo starternya, karena kemarin dibilangnya masih bagus dan kemarin sempat bisa, tapi pas pulang kok nggak bisa lagi. Entah ada yang salah deh, bokap gue manasin motornya atau apa, ya udahlah, karena memang motor tua pasti ada aja. Itulah seninya pelihara motor tua. Seni dan repotnya, kita harus bisa memaklumi keadaannya sih. Kalau nggak bisa ya lo berarti belum bisa buat pelihara motor tua. Asik. Kayak expert aja gua. Oke. Oh iya, satu lagi yang mungkin gua udah ngulang juga di video yang part pertama untuk penyakit Astrea. Jadi penyakit yang paling bikin kesel itu ya rangkanya keropos. Itu sih yang paling bikin menyebalkan. Tapi ya mau gimana lagi, itu harus kita terima sih, karena memang kondisinya kayak gitu. Itu jarang banget lah kalau misalnya beli Astrea rangkanya tuh nggak keropos, itu jarang. Mungkin ada, tapi ya kondisinya udah luar biasa lah, karena memang umur juga ya. Tapi itu semua sebenarnya bisa diatasin. Kebetulan tetangga rumah gua ada bengkel trail gitu, dia suka bikin rangka motor trail juga, dengan menurut gua hitung-hitungannya udah mantap. Dan di situ sangat-sangat bisa sih, ya tinggal diganti plat aja, tinggal dilas. Sebenarnya bukan hal yang sulit sih menurut gua, bahkan mungkin kalau di tempat rangka kayak gitu bisa lebih dikuatin lagi. Besinya kan kita bisa milih sendiri ya. Nanti juga rencananya gua mau melakukan hal itu, cuman nunggu waktunya dulu. Kalau udah ada, nanti bakal gua beresin juga nih si ini, karena udah kepalang tanggung. Sekalian gua repaint rangkanya juga. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Amin. Semoga dananya cepat terkumpul. Ya udah, gitu aja paling dari gua. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa istilahnya menginspirasi kalian, atau bahkan ada yang kejadiannya sama yang gua alami, bisa membantu kalian untuk perbaikan, atau mungkin juga ada penyakit-penyakit lain yang bisa kalian sharing di kolom komentar. Coba kasih tahu gua di kolom komentar di bawah. Segitu aja video lumayan panjang dari gua, dan semoga bermanfaat. Kalau yang mau subscribe ya subscribe, kalau yang nggak subscribe ya nggak apa-apa, nggak usah subscribe, guys.